Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha tarmi bisyararin kal kasr. Sesungguhnya ia, neraka, menyemburkan bunga api bagaikan istana yang besar dan tinggi. Jadi alhamdulillah kita menemukan bagaimana kondisi neraka di dalam surat ini. Di dalam dunia kuantum ini Allah menerangkan tentang masa depan bagi mereka yang mendapatkan pahala terburuk. Kondisi itu adalah ketika Allah memerintahkan mereka untuk menuju api neraka yang besar itu, lalu kemudian mereka dinaungi dengan 3 cabang yang dalam hal ini adalah asap yang dari kanan, kiri, dan atas. Kenapa tidak dari depan dan di belakang? Karena di belakang kita ada kitab sijil yang selalu mendorong kita untuk masuk ke neraka. Lalu kemudian di depan adalah api yang luar biasa panas, yang sehingga saking panasnya itu asap itu tidak bisa lewat dari depan, jadi bisa dari kanan, kiri, dan atas kita. Dan Allah memastikan bahwa sesungguhnya asap itu menyemburkan bunga api. Bunga api itu mungkin contohnya adalah ketika kita main kembang api itu kan suka terpercik tuh bunga-bunga api yang berbentuk seperti bintang, yang kalau anak kecil tuh sangat suka melihatnya. Dan bunga-bunga api itu Allah tidak tanggung-tanggung mengatakan koser, bagaikan istana yang besar dan megah. Bunga apinya saja seperti itu. Makanya kalau Hollywood Barat menceritakan tentang kiamat, itu saya secara pribadi itu terkadang sering, mungkin bolehlah dikatakan melecehkan film-film buatan Hollywood itu, karena saya tahu persis bagaimana bentuk neraka di dalam Al-Quran, bentuk surga di dalam Al-Quran, dan bagaimana kiamat di dalam versi Al-Quran. Dan sekali lagi Allah memastikan apa yang diceritakan oleh Muhammad, apa yang diceritakan oleh Ibrahim, oleh nabi-nabi yang lain tentang hari kemudian, tentang surga, tentang neraka, Allah pastikan itu hanya debu yang sedang mereka ceritakan. Pada saatnya nanti, seolah kita bisa mengimajinasikan surga itu apa, ketika kita seolah mengimajinasikan neraka itu apa. Pada kenyataannya sangat luar biasa, jauh berbeda, berkali-kali lipat Allah pastikan. Bagi orang yang dekat dengan Rasulullah, bagi orang yang dekat dengan keluarga Rasulullah, dengan sahabat Rasulullah, ya jadi wajar kalau pada saat itu mereka tuh segarang apapun itu Umar, segarang apapun itu preman-preman yang sudah disadarkan oleh Muhammad, pasti bergetar hatinya ketika mendengarkan ayat Al-Quran menceritakan bagaimana yang terjadi ketika manusia dimasukkan ke dalam api neraka, dan sekaligus memberi kabar gembira akan balasan bagi mereka tentang pahala yang terbaik adalah surga. Jadi settingannya udah ketemu nih, ketika Allah memastikan celakalah kau para pendusta kebenaran, menujulah kamu masuk ke dalam neraka yang dimana di dalamnya ada 3 cabang yang mengelilingimu, asap atas, kanan, kiri, dan di depannya itu api yang sangat besar, sehingga kita itu Allah menceritakan tentang proses kaki pertama kita masuk ke dalam neraka itu welcome. Kalau mungkin kalau di
surga berkali-kali lipat kenikmatannya ketika masuk ke dalam surga. Kita belum temukan nih, ini tentang neraka nih yang baru kita temukan. Seperti itu. Bahkan percikan dari asap ya, ini bukan dari api, karena ada kata sesungguhnya neraka itu menyemburkan bunga api bagaikan istana. Kalau bunga api itu biasanya dari api, berarti kita ini sudah masuk nih. Si jalim ini udah masuk, si korup ini udah masuk, si ahli maksiat ini sudah masuk nih ke dalam api ini, ke dalam api neraka dengan disertai asap kanan kiri dan atas. Lalu meskipun hanya percikannya saja, Allah pastikan itu besarnya sebesar istana yang besar dan tinggi. Itu hanya percikannya, bagaimana apinya. Ada yang mengajarkan bahwa di neraka itu titik api yang paling panas adalah hitam. Mungkin itu bentuk neraka yang lain. Dalam kegelapan dengan yang sangat panas terbakar. Namun ketika ada percikan api, itu kan artinya menyala. Kita kalau nyalain kembang api tidak mungkin itu tidak menyala. Warnanya bisa ke kuning-kuningan, bisa ke oren-orenan. Artinya ini api yang mungkin kurang panas daripada titik api yang paling panas itu adalah hitam. Karena masih ada warnanya. Namun Allah pastikan, gak usah jauh-jauh. Batang korek saja kalau kita bakar tangan kita, pasti kita akan menjerit kepanasan, apalagi itu. Sekali lagi, bagi kita yang ahli maksiat, bagi kita yang ahli dalam gibah, ahli korupsi dalam hal apapun, kita beruntung masih termasuk ke dalam golongan yang bertakwa. Karena apa? Karena ada rasa takut. Rasa takut itulah yang bunga api di dalam hati yang kecil. Harus dijaga rasa takut kita kepada Allah itu. Kalau sudah tidak ada rasa takut itu melihat yang bukan hak milik kita, ya udah biasa saja. Saya pernah mendengar ceramah yang mengatakan sesungguhnya negara kita ini banyak korupsinya, banyak maksiatnya, banyak kejahatannya. Padahal bukan di negara kita saja, di negara mana-manapun juga pasti ada hal-hal semacam itu. Namun mungkin ulama ini kekingnya, keselnya memang sama Indonesia nih yang korup banget. Mengatakan bahwa semua itu terjadi karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Lebih takut kepada ketua partai, lebih takut kepada sekjen partai, takut tidak ditemenin, lebih takut kepada bad boy. Kalau tidak gaul, kalau tidak keren, kalau tidak ahli maksiat, bad boy itu tidak mau menemani kita. Mainan Laratullah itu memang luar biasa. Salah satu ilmunya adalah hal-hal seperti itu. Memalingkan, memindahkan rasa takut kita kepada Allah itu kepada hal-hal yang bisa terlihat, harus terlihat. Dan penyakit yang paling besar pada saat ini adalah dia hilang rasa takutnya kepada Allah karena pertama, takut miskin harta. Yang kedua, takut miskin pendidikan. Yang ketiga adalah takut miskin masa depan. Padahal Allah sudah memastikan, aku tidak ciptakan sesuatu tanpa aku beri rezeki. Bahkan di dalam lafaz pun boleh dibuktikan ahli siapa itu,
ambil apa, korek-korek, coba teropong, masih ada hewan di dalamnya. Itu Allah yang memberi rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin.